Tapi sekarang main di kandang Crystal Palace. Musim kemarin kalah 3-0 3-0 di kandang Crystal Palace. Begitulah berharap kepada Arsenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Balik lagi sama kita di channel Ngapel Ngawangkong FPL. Udah lupa ya? Udah lama nih nggak main di sini. Oke. Bertemu lagi sama kita. Ada Kang Iqbal lagi nih. Masih inget nggak di episode sebelumnya sama Kang Iqbal ini kita bahas Arsenal. Sekarang Arsenal lagi lagi on fire ya, Arsenal ya, lagi on fire. Alhamdulillah kalau lihat Precisionnya on fire, unbeaten. Kalau istilah yang 2006 apa? Invincible. Keren. Invincible di precision. Cuma itu yang bisa kita banggakan. Tuh, sebagai fan Arsenal ini udah kayak gini. Oke, kita bahas di precision dulu nih, Arsenal precisionnya. Arsenal di precision sapu bersih kemenangan semuanya. Memasukkan 20, kebobolan cuma 4. Iya, bicara precision mungkin ya semua klub besar Inggris pasti mencoba untuk memberikan porsi main buat pemain-pemainnya gitu. Semisal kita lihat contoh lah pas lawan Nuremberg, Arsenal pertama kali memainkan lapis ketiga terlebih dahulu, kemudian di rotasi lah dengan pemain-pemain yang mungkin Arteta juga mencoba formasi-formasi dan variasi-variasi lain dari taktik-taktiknya. Alhamdulillah di preseason kemarin Orlando Florida Cup dapat. Satu lagi Emirates Cup. Dua piala. Tanda-tanda tsunami trophy. Amin. Benar. Dua piala precision. Berat nih tahun jawabnya. Ini harus berarti harusnya bisa bersaing lebih juga di kancah Premier League gitu kalau misalkan melihat seperti ini. Karena harus optimis runner up dong. Iya, di video sebelumnya juga optimis runner up. Arsenal till I die. Sampai mati. Begitu. Gimana tanggapannya nih rekrutan anyar? Gabjes, kayaknya gacor ini Gabjes nih. Jadi top skor di pramusim Arsenal. Mungkin di tim sebelumnya juga kita lihat di Manchester City, dia memiliki pengalaman bermain lebih daripada pemain Arsenal yang lain ya. Karena dia juga di Manchester City bermain di Liga Champions, kemudian Liga mana? Pokoknya yang kita lihat di Liga Champions, Arsenal di Liga malam juga. Ya, seperti itu. Levelnya sudah berbeda. Jadi saya rasa pengalaman tersebut yang mungkin sekarang Arsenal butuhkan, keterangannya dia di depan gawang, sehingga dari match di pramusim ini dia kan mencetak paling banyak ke Arsenal dengan 7 gol, disusul dengan Saka 6 gol kayak gitu. Kalau Saka sih kan dia mah ngambil penalti juga, tapi kan kalau Gabjes kan tanpa penalti. Nih menurut Pak Hadi, apakah si Gabjes ini kepingan yang selama ini dicari oleh Arsenal, puzzle-nya itu, atau dia emang pemain cerdas gitu, udah langsung bisa tune in masuk taktik dari si Arteta? Karena Arteta sebelumnya juga pernah bekerja sama dengan Gabjes di Manchester City. Ya kalau harusnya mah itu melihat sudah dari pengalaman sebelumnya bisa nyetel langsung gitu sama Artetanya si Gabjesnya. Tapi kalau melihat dari strategi Arsenal memang dari dulu kan memang dari Auba juga sebetulnya oke, bagus gitu kan. Cuman ya entahlah kenapa lah itu mah dapurnya Arsenal yang tahu. Sampai gak betah. Tapi kalau itunya harusnya bagus lah si Gabjes itu, bakal nyetel dengan taktiknya Arteta. Bakal mengikuti jejak Henry, sang legend.
Sepertinya masih jauh. Jauh ya. Saya masih pesimis kalau mengikuti Jurgen. Dan Henry itu terlalu overpower di masanya. Oke. Nah itu di pramusim cukup sempurna ya. Arsenal semuanya disapu bersih, kebobolan cuma 4. Kebobolan 4 ini apakah pertahanannya sudah solid atau bagaimana? Karena dilihat backnya rekrutan cuma Zinchenko ya, sama Saliba balik lagi Kayak gitu. Kalau melihat pertahanan Arsenal dari skala pramusim kemarin, saya lihat itu masih banyak PR sih kalau menurut saya. Ditambah lagi rotasi kedalaman daripada pertahanan Arsenal juga tidak begitu dalam, soalnya cuman masing-masing memiliki satu pengganti gitu, kayak misalkan si Gabriel Magalhaes mungkin nanti diganti sama Rob Holding, atau misalkan si William Saliba. Terus ada satu lagi si Ben White, paling cuman 4 itu doang yang nantinya di rotasi di center back khususnya. Apalagi kan kemarin-kemarin gagal merekrut Lisandro Martinez. Nah, itu yang diharapkan tapi gagal. Awalnya gitu, memang diharapkan Lisandro Martinez, cuman tim sebelah channelnya lebih kencang lah. Tim sebelah Erik Ten Hag. Kemudian dapatlah si Zinchenko untuk melapisi sisi sebelah kiri, di mana pemain sisi kiri kita tahu bahwa Kieran Tierney mudah cedera gitu, sehingga butuh backup. Kemudian si Nuno Tavares masih perlu jam terbang lah, makanya si Bellerin balik lagi ya? Bellerin balik lagi, dia posisinya di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada Tomiyasu yang paling diutamakan jadi reguler, kemudian ada Cedric Soares, kemudian sekarang ditambah lagi Bellerin mungkin. Jadi untuk sisi kanan itu Arsenal banyak pemainnya, banyak stok. Tapi kiri yang kayaknya kemarin ya Lisandro Martinez Zinchenko nggak dapat. Iya, untungnya dapat Zinchenko. Kalau enggak nih Tierney apa masih cedera habis dimainkan. Oke. Dari transfer apakah Arsenal udah stop atau masih ada rumor-rumor lain? Kalau untuk rumor mungkin banyak ya rumor-rumor yang berseliweran tapi tidak jelas dari mana. Cuman kalau misalkan kayak Arsenal minjemin pemain banyak stok ya. Arsenal masih banyak pemain muda ya, ganas muda yang mereka butuh jangan dipeyung ya. Kayak anaknya Edu Gaspar itu siapa yang di Arsenal sekarang dipinjamkan atau dibeli, mungkin nggak tahu siapa namanya. Terus juga Nuno Tavares kan udah resmi di loan ke Marseille gitu. Leno, wah banyak banget itu Leno udah fix ke Fulham. Kayaknya dia nyari menit bermain juga ya. Soalnya Leno kan salah satu yang kadang-kadang bakal gantiin Neuer di timnas Jerman, sehingga dia harus lebih banyak menit bermain lah. Soalnya di musim kemarin juga Leno cuma dapat jatah 8 kali main di musim kemarin. Berarti rumor mah banyak ya, tapi belum ada untuk Arsenalnya dan ngedatangin pemain gitu. Cuman kalau misalkan buat lawan-lawan banyak kayaknya. Seperti biasa kan, lawan habis matang keluar seperti biasa. Paling sakit hati makan Perez. Paling sakit hati Van Persie ke rival. Terus mencetak gol dengan selebrasi. Oke, kita lanjut ke karena Premier League sekarang mau bergulir di minggu ini. Di game week pertama Arsenal bertemu dengan Crystal Palace, yang dimana pelatihnya itu adalah legendnya Arsenal, Patrick Vieira. Prediksinya nih kayak gimana, Pak? Apakah mungkin bisa seperti Chelsea kemarin ngadepin Lampard? Menghormati legend. Menghormati legend. Cuman kalau misalkan kita lihat dari 5 pertandingan terakhir, Arsenal itu cuman bisa menang 1 kali dan kalah 1 kali. Sisanya draw. Jadi
Crystal Palace itu tidak bisa dianggap sebagai tim papan bawah atau papan tengah bagi Arsenal. Mungkin bagi Arsenal bisa mengejutkan gitu kan. Dan kita lihat musim kemarin saja Arsenal tidak bisa menang, malah 1 kali kalah dan 1 kali imbang kan di musim kemarin. Jadi kita cuma bisa dapat 1 poin dari total 6 poin yang harusnya bisa kita dapat dari 6 poin yang harusnya bisa dapat, tapi cuma dapat 1 poin. Optimis sekali ya. Kita benar-benar. Nah, apa yang bisa kita banggakan Arsenal sebetulnya? Ya tapi memang Crystal Palace kan memang suka jadi batu sandungan gitu. Betul, batu sandungan kami besar juga udah hitam. Karena squad juga ada Wilfried Zaha, Milivojevic juga, sekarang ada Mateta dan Edouard di depannya. Di penjaga gawang juga cukup kuat. Guita. Oh, gitu. Prediksinya nih kira-kira berapa? Kalau prediksi saya melihat kaca dari musim kemarin mungkin menang tipis lah 1-0. 1-0. Oke, menang tipis 1-0. Menang tipis 1-0, tapi optimis lah 3-0 harus, masa enggak? Minimal 1-0 itu ya menang. Udah bagus. Striker udah bagus ya. Iya. Tapi kan lawan legend gitu. Lawan timnya legend. Udah apa gitu. Udah apa? Arsenal itu kayak gimana dalamannya. Apalagi legend yang membawa Arsenal zaman itu invincible. Nah, itu tidak terlupakan ya sampai sekarang. Ya cuma itu yang bisa kita banggakan, apalagi gitu. Apalagi karena mau cup. Oke. Prediksi dari Pak Hadi berapa, Pak? Kalau dari saya mah mungkin itu rame lah sebetulnya mah. Masih bakal berjalan ketat ya? Berjalan ketat. Ya. Dari saya sih 2-2 ya. 2-2 berarti sama seperti musim kemarin yang pertandingan sebelumnya 2-2 ya. Di kandang Arsenal. Tapi sekarang main di kandang Crystal Palace. Musim kemarin kalah 3-0 di kandang Crystal Palace. Oke, itulah berharap kepada Arsenal. Tapi sekarang mah udah ada Gabjes. Nah setidaknya ada potensi lah menyulitkan juga Crystal Palace. Iya, setidaknya ada potensi. Karena itu kepingan yang jeleknya itu gitu ya. Seharusnya melihat pramusim. Kalau dilihat dari pramusim kan gacornya minta ampun si Crystal Palace. Kita lihat mah di tengah Arsenal masih kayak di musim kemarin sih kebanyakan, ada Odegaard, Martinelli, di sana ada Saka. Poros permainan di mana? Poros permainan tetap pasti di pusatnya di Odegaard. Ya, Odegaard yang nyari pemain nanti buat dia passing. Okay. Nih ruang biasa kan Odegaard tahan dulu, dribble, passing. Berarti dia posisi nomor 10 ya? Ya, kalau misalkan kita lihat Odegaard. Karena kalau dilihat di preseason kemarin pun melihat Gabjes cuman kayak dapat passing, masuk gitu kan. Jadi kayak striker oportunis lah kalau misalkan dibanding dengan striker kayak tim-tim tetangga mah. Berarti poros permainan masih ada di Odegaard. Odegaard yang pastinya ngatur, dia juga udah didapuk jadi sebagai kapten, buat informasi aja. Tapi sebagai kapten Arsenal. Oke, dari Crystal Palace siapa nih pemain yang harus diwaspadai? Zaha sih pasti. Wilfried Zaha. Kenapa, Pak? Selain karena memang udah pengalamannya udah banyak gitu di Crystal Palace sih selama ini gitu, selain si kaptennya juga kan si Mijatovic kan. Iya. Gitu teh lebih bagus jadi kayak one man show lah kalau di Crystal Palace mah. Kalau si Jahanya melempem ya udah gitu. Ya pokoknya karena dia main di klub yang ya dikatakan bukan klub besar gitu, jadi bisa gue paling bagus paling menonjol jadi bisa one man show gitu kan. Kelihatan banget lah setahu saya mah gitu kalau Crystal Palace mah one man show-nya di Zaha. Zaha flop udah. Jawab mah udah kayaknya Crystal Palace udah sepanjang pertandingan itu susah. Kang Iqbal, siapa nih yang perlu diwaspadai? Kalau menurut saya yang perlu diwaspadai Crystal Palace yang apa sih? Suka mencetak gol dengan tidak terduga adalah Jordan Ayew. Jordan Ayew. Jordan Ayew kan match terakhir juga mencetak gol di gawang Arsenal. Jadi saya rasa dibanding mungkin di sana nanti ada Wilfried Zaha yang mencari perhatian.
Kemudian ada sisi yang tidak terperhatikan dan di sana mungkin Jordan lain bisa mencetak gol di Arsenal. Iya. Berarti Semoga nggak tidak top. ada Zinchenko. Itu tapi yang paling berbahayanya kan Zaha. Zaha. gitu. Iya, betul. Kamar-kamar lupa. Betul gitu. Oke, jadi prediksi di game week pertama Arsenal menang 1-0 dan Pak Hadi 2-2. Dua. Nah itu episode kali ini untuk membahas Arsenal nih, direktur pramusim, terus rumor transfer dan prediksi untuk game week pertama melawan tim asuhannya sang legend Patrick Vieira. Oke, untuk teman-teman jika ada yang mau prediksi juga bisa kirim di kolom komentar ya Pak ya? Di kolom komentar silakan, jangan malu-malu. Ketik aja di kolom komentar, nanti pasti ada respon dari kita juga. Oke. Dan jangan lupa subscribe, like, and share channel kita biar banyak subscribernya. Oke. Sekian dulu dari kita, semoga bermanfaat channel ini. Jangan lupa ya pokoknya di subscribe, like, komen dan share ke teman-temannya semua. Oke. Sekian dari kita, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapel.